Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di sini kami dari kelompok 29 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi analisis kami sesuai studi kasus untuk tugas kelompok ujian komprehensif, specifically desain sistem pendingin udara untuk sebuah restoran. Oh iya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Arlington dengan NPM 21067329973. Perkenalkan juga nama saya Muhammad Rifki Fadila dengan PM 106630914. Kenalkan nama saya Jesse Marcel dengan NPM 210 672 7853. Oke, jadi langsung saja. Pertama, kenapa kami melakukan penelitian analisis ini? Jadi di luar memang ini menjadi persyaratan untuk ujian komprehensif kami. Di sini restoran itu khususnya yang kita rancang ini untuk restoran dalam sebuah bangunan hotel, di mana memiliki kebutuhan khusus dalam hal kenyamanan termal yang mencakup pengaturan udara dan juga kelembaban. Nah, khususnya di kota seperti Bandung yang memiliki iklim yang sedikit berbeda dengan daerah Depok yang biasa kita ketemui sehari-hari, pengelolaan suhu ruangan ini menjadi penting untuk menjaga kenyamanan bagi para pengunjung restoran tersebut. Dalam konteks ini, peran sistem pendingin sangat penting dalam menjaga temperatur optimal agar para pengunjung dapat menikmati makanan dengan suasana restoran yang nyaman dan baik. Tetapi juga menjaga kualitas udara dalam ruangan agar dapat mengurangi kelembapan yang dapat mempengaruhi rasa dan pengalaman keseluruhan para tamu. Nah, tujuan dari eh, penelitian ini diutamakan adalah untuk mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan beban pendingin yang harus dipenuhi oleh sistem pendingin, merancang sistem pendingin yang mampu bekerja secara optimal untuk mencapai suhu yang nyaman secara efisien dengan penggunaan energi yang terkendali, dan memastikan sistem pendingin mampu mengatur sirkulasi dan kualitas udara dalam ruangan pada suhu dan kondisi yang optimal. Langsung saja, jadi berikut adalah letak geografis dari studi kasus yang ingin kami tinjau. Jadi posisi restoran ini berada di dalam bangunan hotel em, yang berada di Jalan Tamblong, daerah Kabupaten Pisang, Kecamatan Sumur, Kota Bandung yang ada di Jawa Barat. Berikut adalah gambar lokasinya secara geografis dan juga 3D image dari eksterior bangunan tersebut. Nah, di sini batasan masalah yang telah kita tetapkan adalah untuk menganalisis bagian dari restoran dalam bangunan hotel ini, di mana kita menetapkan batasannya berada pada restoran yang terletak di lantai 2 bangunan hotel tersebut dengan menganalisis eh, bagian utama dari restoran ini berupa eh, dua ruangan, yaitu ruangan dapur dan juga atau kitchen dan juga ruangan lounge, di mana di situ pengunjung dari restoran ini akan menyantap makanan yang disiapkan oleh staf-staf restoran. Berikut adalah 3D design dari interior secara sederhana. Untuk yang kiri adalah lounge atau ruang makan dan yang kanan adalah kitchen tempat staf-staf akan bekerja untuk menyiapkan persiapan restoran. Bisa dilihat di sini eh, denah dari desain layout restoran ini, lokasinya yang berada seperti yang dikatakan tadi, berada di lantai 2 dari bangunan hotel ini dengan dimensi dapur 10,8 dikali 10,4 meter dengan luas 112 meter persegi, dan lounge area sebesar 20,9 dikali 10,4 dengan seluas 217 meter persegi. Nah, sesuai standar ASHRAE 62.1 yang berhubungan dengan kualitas udara yang layak untuk khususnya daerah komersil, occupant density yang ditentukan adalah 20% per meter persegi, dan juga untuk lounge 70% per meter persegi. Dengan kita tetapkan occupant sesungguhnya sebesar
10 occupant untuk kitchen dan juga 70 untuk lounge. Di sini terdapat juga people outdoor air rate yang sudah ditentukan dari standar ASHRAE 62.1 ini, yaitu merupakan jumlah udara dari luar yang diperlukan per eh, orang yang ada di dalam, yaitu sebesar 3,8 liter per second per persen. Ya, di sini 10 orang menjadi 38 dan juga untuk di lounge 70 kita asumsikan 70 orang jadi sekitar 266. Nah, untuk area outdoor air-nya ini berdasarkan persatuan sama seperti people outdoor air namun per satuan luas dari bangunan. Ini juga sesuai standar ASHRAE yang sudah direferensikan. Seluas berdasarkan luas itu sekitar 6 dan untuk lounge itu sebesar 63 sesuai standar asli. ASHRAE. Nah, untuk air class kita tetapkan ini sebagai kelas 2, di mana ini ditetapkan sebagai udara moderat dengan kontaminan moderat, di mana udara ini masih bisa digunakan di dalam ruangan atau space yang telah ditetapkan, atau daerah-daerah dengan kualitas kelas udara yang sama. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, dari pemaparan sebelumnya yang mana kita sudah mendesain layout dari ruangan kitchen dan lounge, yang mana kita juga melakukan kalkulasi dari cooling load-nya. Nah, yang pertama mungkin dari cooling load from electric appliance, yang mana kita memperhitungkan berdasarkan perhitungan yang standar SNI 6179 2020, jumlah dari dapur itu lampunya sekitar 10 buah, terus lampu di lounge-nya itu ada 21 buah, yang mana heat gain-nya itu ada 900 dan juga 1890. Nah, selanjutnya ada barang-barang elektronik dari oven, range, deep fryer, microwave, griddles, broiler, terus ada coffee brew, dan lain-lain. Didapatkan total heat dari electric appliance itu sebesar 57,931 kilowatt. Nah, selanjutnya ada infiltrasi fluid yang mana pertukaran udara dari celah-celah yang ada di pintu celah-celah pintu yang ada di ruangan tersebut, ya, dari kitchennya itu sebesar 14,29 kilowatt dan juga dari lounge itu sebesar 1,78 kilowatt. Nah, selanjutnya ada number of occupants dan juga indoor activities yang mana kalau di kami mengasumsikan ketika di dalam lounge ya, ketika kita melakukan aktivitas yaitu ya duduk duduk di tempat makan dan makan. Oleh karena itu heat gain-nya itu ada sebesar 60 watt dan selanjutnya kita kalikan dengan jumlah occupants, hasil heat gain saya sebesar 42.000 4.200 watt. Terus selanjutnya ada di kitchen yang mana mengasumsikan yang mana dalam kitchen itu orang-orang berjalan dalam mempersiapkan makanan. Oleh karena itu heat gain itu 160 watt dan hasil kita kalikan dengan number of occupants-nya dan didapatkan 1.600 watt. Dan hasil hit dari orang di dalam dan juga aktivitas yang ada di dalam ruangan tersebut sebesar 5,8 kilowatt. Mungkin bisa di next. Yang di next. Eh, Nah, selanjutnya ada kami juga memperhitungkan melalui software Coolpack version 1,49 yang mana kami memperhitungkan beban-beban eksternal seperti dari tembok dan juga kaca dan juga atap-atap. Oke, di sebelah kiri itu kita memperhitungkan dari ruangan kitchen dan sebelah kanan itu kita memperhitungkan dari ruangan lounge atau dining room ya. Selanjutnya dari perhitungan yang software juga sudah divalidasi yang mana sama dengan perhitungan manualnya. Kami mendapatkan total yang mana sebesar 82,58 kilowatt dari kitchen dan juga key total dari launch sendiri ada 18,43 kilowatt. Mungkin yang mana total tersebut akan digunakan untuk perhitungkan dari sistem refrigerasinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh next.
Baik, jadi berdasarkan data beban pendinginan di restoran tadi, yaitu sebesar 100, sekitar 101 kilowatt, maka di bagian ini saya akan menjelaskan terkait pemilihan alat cooling unit atau sistem pendingin untuk restoran tersebut. Jadi, kami memilih alat Daikin VRV atau Variable Refrigerant Volume RXQ Q40 AMY 14 dengan kapasitas pendinginan sebesar 112 kilowatt. Nah, kapasitas pendinginan yang digunakan itu sebesar 112 kilowatt dengan margin tambahan sekitar 10% untuk mengantisipasi beban tambahan atau fluktuasi. Baik, jadi kenapa kami mengusulkan sistem pendinginan VRV dibanding sistem pendinginan chilled water atau lainnya, yaitu karena VRV memiliki fleksibilitas sistem, yaitu Daikin VRV menawarkan fleksibilitas dalam penempatan dan konfigurasi indoor unitnya. Selain itu juga, sistem VRV lebih efisien energinya dibandingkan sistem chilled water. Teknologi VRV menyesuaikan output pendinginan sesuai kebutuhan ruangan secara otomatis, sehingga menghemat energi dan biaya operasional tanpa mengurangi kenyamanan. Kemudian VRV bisa dikontrol secara terpusat. Sistem VRV Daikin menyediakan kontrol terpusat yang memungkinkan pengaturan suhu dan mode operasi secara efisien di berbagai zona atau ruangan. Boleh dilanjut. Baik, kemudian ini untuk unit pendingin di indoornya atau untuk mendinginkan di bagian indoor, yaitu untuk di unit lounge, di lounge atau di ruang makannya. Di sini kami mengusulkan alat Daikin FX FDQA dengan spesifikasi cooling capacity pada pada nilai 14 dan 14 kilowatt satu buah dan 11,2 kilowatt sebanyak satu buah. Hal ini menyesuaikan dengan perhitungan beban dari ruang makan atau lounge tadi yang sebelumnya sudah dihitung di analisis beban pendinginan. Sehingga dengan besar tadi sebesar beban pendinginan sebesar 18 kilowatt, sehingga kami mengusulkan dua indoor unit launch, dua indoor unit di launch, yaitu sebesar 14 kilowatt dan 11 kilowatt untuk mengantisipasi beban tambahan ataupun fluktuasi. Kemudian indoor unit di dapur yaitu menggunakan Daikin FX FSQ-A dengan model spesifik yang digunakan yaitu memiliki cooling capacity 16 kilowatt sebanyak 5 buah dan 3,6 kilowatt sebanyak satu buah. Hal ini jumlah alatnya disesuaikan dengan analisis beban pendinginan di dapur sendiri yang tadi bernilai sebesar 82,58 watt, 58 kilowatt. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya masuk ke perhitungan biaya. Berdasarkan alat yang sudah disebutkan tadi, maka didapat nilai total biaya untuk pengadaan sebesar 818 juta rupiah dengan rincian seperti pada di presentasi. Kemudian didapat biaya operasional dengan biaya operasional tahunan yaitu sebesar 232 juta rupiah dengan rincian di gambar juga. Di sini nilai rupiah per kWh itu sebesar 1.444 berdasarkan data dari PLN terbaru. Kemudian data konsumsi daya didapat dari spesifikasi pabrikan. Durasi aktif, saya mengambil waktu berdasarkan durasi rata-rata restoran bekerja. Next. Baik, berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.